warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hai, bertemu lagi bersama Bu Adel. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, yaitu pembelajaran tentang pendengaran manusia. Wah, seperti apa pembelajaran hari ini? Yuk ikuti anak-anak. Jadi tadi sudah tahu ya, kalau telinga fungsinya adalah untuk mendengar. Tapi ternyata selain untuk mendengar, telinga juga punya fungsi lain, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, telinga sendiri anak-anak ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian telinga luar, tengah, dan dalam. Nah, di bagian-bagian itu juga ada bagian-bagian telinga lagi yang memiliki fungsi khusus. Nah, kita bahas sedikit ya. Untuk telinga bagian luar itu ada daun telinga dan juga lubang telinga. Nah, kemudian ada juga di telinga bagian tengah ada gendang telinga atau biasa disebut dengan membran timpani dan juga tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran, malleus, stapes, dan incus, dan juga ada saluran eustasius. Nah, kemudian di telinga bagian dalam itu ada rumah siput atau koklea dan juga ada saluran setengah pendengaran. Nah, kira-kira bagaimana ya proses mendengar suara yang datang kemudian kita bisa mendengarkan? Itu ternyata suara apa? Bagaimana ya proses mendengar? Pasti anak-anak penasaran kan? Kalau penasaran nggak boleh di skip. Kita lihat proses pendengaran berikut ini. Nah, tunggu, Bu Adel mau pergi dulu ya ke dalam telinga. Sekarang Bu Adel lagi ada di dalam telinga. Wah, telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan juga liang telinga. Nah, awal mula getaran dari sumber bunyi itu datang dan ditangkap oleh daun telinga. Nah, kemudian gelombang bunyi ini merambat di liang telinga. Di liang telinga juga ini anak-anak ada rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Ke telinga bagian tengah. Nah, di sini ada timpani membran atau gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, di sini tulang pendengaran ada 3 anak-anak. Ada malleus, incus, dan stapes. Nah, selain itu di telinga bagian tengah juga ada saluran eustasius. Nah, fungsi dari saluran eustasius adalah menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, tadi kan suara sudah ditangkap oleh gendang telinga dan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian kita masuk nih ke telinga bagian dalam. Nah, tulang-tulang pendengaran yang bergerak tadi kemudian ditangkap oleh koklea atau rumah siput yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Di sini juga ada semicircular canals atau saluran setengah lingkaran yang membantu mempertahankan keseimbangan tubuh dan juga organ of Corti yang membantu koklea meneruskan bunyi ke saraf pendengaran. Nah, bunyi datang dari daun telinga merambat ke liang telinga, kemudian ditangkap oleh gendang telinga. Gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian ditangkap oleh koklea dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini mengirimkan rangsang bunyi ke otak. Jadi otak menerjemahkan bunyi yang kita dengar. tadi kita sudah saksikan video proses pendengaran dari suara datang sampai suara itu diterjemahkan. Nah, sekarang Bu Adel ajak anak-anak buat menyimpulkan proses pendengaran secara sederhana. Nah, jadi suara datang dari sumber suara atau sumber bunyi. Nah, getaran itu atau suara itu ditangkap oleh daun telinga, di mana suara itu diteruskan melalui lubang telinga atau liang telinga yang akan ditangkap oleh gendang telinga atau membran timpani. Nah, si gendang telinga ini menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan melanjutkannya ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran ini
dia mengirimkan rangsang bunyi tersebut ke otak. Nah, akhirnya si otak ini menerjemahkan bunyi apa sih sebenarnya itu. Nah, jadi akhirnya kita bisa mendengar. Oh iya anak-anak, telinga manusia itu dapat mendengarkan bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, kemampuan ini disebut dengan audiosonik, jadi cuma manusia. Nah, ada juga hewan-hewan yang memiliki kekuatan lebih atau kurang dari kemampuan manusia, yaitu yang pertama yang kurang dari 20 Hz. Itu ada hewan contohnya anjing dan juga jangkrik. Nah, kemampuan ini disebut dengan infrasonik. Dan juga ya anak-anak, ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan sampai lebih dari 20.000 Hz. Nah, kemampuan ini disebut dengan ultrasonik. Nah, contoh hewan-hewan yang termasuk dalam kategori ultrasonik adalah kelawar dan lumba-lumba. Nah, sekarang apakah anak-anak bisa menyebutkan hewan-hewan lain yang termasuk ke dalam kekuatan infrasonik dan juga ultrasonik? Ditunggu ya. Nah anak-anak, biar lebih paham materi pada hari ini, tugasnya adalah menggambar bagian-bagian telinga dan fungsinya. Boleh diwarnai atau tidak. Jika kesulitan dalam menggambar, boleh nih anak-anak ngeprint, tapi bagian dan fungsi telinganya tetap harus ditulis sendiri ya. Nah, deadline tugasnya sampai Senin 3 Agustus 2020. Nah, ini contoh Buadel gambar bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, jangan lupa diberi judul dan juga nama serta kelas ya. Nah, di sini juga Bu Adel kasih mana sih bagian telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. Dan ditulis mana saja sih bagian-bagian dan juga fungsinya. Di sini Bu Adel nggak diwarnain, jadi anak-anak juga boleh nggak diwarnain juga lebih baik. Nah, di sini Bu Adel pakai kertas HVS. Anak-anak sesuai kreasinya anak-anak ya. Boleh kertas HVS, di buku daring juga boleh. Kalau sudah, silakan difoto dan dikirim ke walasnya masing-masing seperti biasa. Oke, selamat berkreasi, semangat belajar. Ditunggu ya tugasnya sampai Senin tanggal 3 Agustus 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.